Jean Piaget merupakan salah satu ahli psikologi, zoologi, dan filosofi yang lahir di Newcastle, Swiss pada 9 Agustus 1896. Sumbangsih pemikirannya pada dunia pendidikan anak usia dini dapat dilihat melalui karya sistematis kognitifnya yang masih relevan hingga sekarang. Menurut teori Piaget, tahapan penalaran moral sejalan dengan perkembangan kognitif. Ia berpendapat bahwa struktur dan kemampuan kognitif berkembang lebih awal. Melalui kemampuan kognitif inilah kemudian dapat menentukan penalaran anak-anak mengenai dunia sosial di sekitarnya. Secara etimologis, kata moral berasal dari kata mos dalam bahasa Latin yang bentuk jamaknya mores yang artinya tata cara ataupun adat istiadat. Sementara dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral diartikan sebagai akhlak, budi pekerti ataupun susila. Al-Ghazali sendiri mengemukakan bahwa akhlak adalah padanan dari kata moral yang merupakan suatu watak yang melekat erat dalam diri manusia dan merupakan asal dari timbulnya suatu perbuatan tertentu dari diri manusia. Untuk mempelajari penalaran moral anak-anak, Piaget menghabiskan waktu yang panjang untuk mengamati anak-anak yang sedang bermain kelereng dan menanyakan kepada mereka tentang aturan permainan yang digunakan. Dalam permainan kelereng tersebut, ia menemukan beberapa hal, yaitu anak di bawah usia 6 tahun pada kenyataannya belum mengenal aturan permainan. Sedangkan anak mulai usia 6 tahun sudah mengenal adanya aturan dalam permainan, meskipun mereka belum menerapkannya dengan baik dalam permainan. Usia 10-12 tahun, anak-anak sudah mampu mengikuti aturan permainan yang berlaku dan mereka sadar bahwa aturan tersebut dibuat untuk menghindari pertikaian antar pemain. Sebelumnya telah dibahas bahwa Piaget mencoba mempelajari tingkah laku anak melalui kelereng. Hal itu dilakukan Piaget untuk memahami bahwa anak berpikir dan menyesuaikan konsepsinya mengenai aturan-aturan yang berlaku. Jean Piaget memilih permainan kelereng selain untuk memperoleh jawaban atas penelitiannya, juga untuk memberikan kebebasan anak-anak untuk menjelaskan dan membuat aturan sendiri. Dari hasil wawancaranya dengan anak-anak pada tingkat usia yang berbeda, diperoleh jawaban yang berbeda-beda pula. Berikut ini hasil pengamatan Piaget. Diketahui bahwa anak-anak di sekitar usia 3 tahun belum mengembangkan permainannya sendiri dan cenderung bermain individual tanpa kerjasama. Anak-anak pada usia ini cenderung menerima aturan tanpa proses pertimbangan terlebih dahulu. B. Anak-anak usia 3 hingga 5 tahun mulai bermain secara berkelompok, meskipun masing-masing anak masih menganggap pendapatnya yang paling benar. Anak-anak ini belum memiliki empati dan belum mampu menempatkan diri dalam pergaulan. Anak-anak pada usia ini cenderung memperhatikan aturan yang berasal dari orang dewasa. Meskipun pada usia ini mereka sering melanggar aturan tersebut. C. Anak usia 7 hingga 8 tahun mulai muncul perhatian untuk menyeragamkan aturan permainan, meskipun aturan permainannya umumnya masih belum jelas atau kabur. D. Anak usia 11 hingga 12 tahun mulai dapat menentukan dan membuat kesepakatan bersama tentang aturan permainan. Anak sudah melihat bahwa aturan sebagai suatu yang bisa diubah dan dibuat berdasarkan kesepakatan. Jadi yang pertama ada heteronom yang terjadi pada usia 4-7 tahun. Seorang anak kecil pada masa heteronom selalu dihadapkan kepada perintah atau ajaran orang tua atau orang dewasa lain yang memberi pengetahuan kepada mereka tentang hal yang salah dan hal yang benar. Jadi pada tahap ini, seorang anak akan berpikir bahwa melanggar aturan maka akan selalu dikenakan hukuman, dan setiap orang yang jahat atau berbuat salah pada akhirnya akan dikenakan hukuman juga. Piaget menjelaskan bahwa anak-anak menilai sebuah perilaku yang jahat akan menghasilkan dampak negatif, sekalipun tujuan perbuatan tersebut baik. Pada tahap perkembangan moral ini, anak memandang aturan-aturan sebagai otoritas yang dimiliki oleh Tuhan, orang tua, dan guru yang tidak dapat dirubah, dan harus dipatuhi dengan sebaik-baiknya. Anak kecil percaya bahwa pelanggaran berhubungan langsung dengan hukumannya.
Nah, dalam konteks demikian, seringkali anak kecil melihat sekelilingnya dengan perasaan khawatir ketika mereka berbuat salah. Pada tahap ini, anak menilai kebenaran atau kebaikan tingkah laku manusia berdasarkan konsekuensinya, bukan niat dari orang yang melakukan pekerjaan tersebut. Anak berpikir bahwa mereka tidak berhak membuat peraturan sendiri, melainkan peraturan tersebut harus dibuat oleh orang dewasa. Jadi yang kedua ada moralitas otonom. Autonomous morality atau tahap moralitas otonom terjadi pada anak usia di atas 6 tahun atau pada masa pertengahan dan akhir anak-anak. Pada usia 10 hingga 12 tahun, anak-anak tidak lagi menggunakan serta menaati aturan berdasarkan suara hati atau aturan yang diberikan oleh orang dewasa. Sehingga dengan hal ini, moralitas otonom disebut pula sebagai moralitas kerjasama. Moralitas tersebut muncul ketika dunia sosial anak itu mulai meluas hingga memiliki banyak teman sebaya di lingkungannya. Nah, adanya interaksi dan kerjasama dengan anak lain, inilah yang menciptakan gagasan-gagasan baru pada anak tersebut tentang aturan, dan karena itu juga moralitasnya berubah. Pada tahap moralitas otonom, anak mulai mempertimbangkan keadaan tertentu yang berkaitan dengan suatu pelanggaran moral. Misalnya, bagi anak usia 5 tahun, berbohong itu selalu buruk. Tetapi bagi anak yang lebih besar, mereka mulai menyadari bahwa berbohong itu dibenarkan dalam situasi tertentu dan karenanya tidak selalu buruk. Jadi itu tergantung pada niat seseorang. Pada tahap ini, anak menjadi sadar bahwa aturan-aturan dan hukum-hukum yang diciptakan oleh manusia dan dalam menilai suatu tindakan, seseorang itu harus mempertimbangkan maksud-maksud pelaku dan juga akibat-akibatnya. Jadi semua itu adalah tergantung niat si pelaku. Contoh moralitas otonom yaitu misalnya ada seorang anak memecahkan 12 gelas dengan tidak sengaja dan seorang anak lagi memecahkan 1 gelas dengan sengaja. Nah, di moralitas otonom ini, anak pada tahap moralitas otonom ini berpikir bahwa seorang anak yang memecahkan 1 gelas dengan sengaja ini lebih buruk daripada anak yang memecahkan 12 gelas. Kenapa? Karena niat dari si pelaku ini, niat anak ini memecahkan gelas dengan sengaja sudah buruk, maka dia lebih salah, bukan karena kuantitas dari gelasnya, seberapa banyak gelas itu dipecahkan. Intinya dari tahap moralitas otonom ini, anak sudah mulai berpikir lebih fleksibel dan berpikir bahwa maksud dan niat pelaku itu dianggap sebagai yang terpenting. Dalam tahap ini, anak mulai sadar dengan adanya moral, maka anak tersebut dapat menilai mana hal yang baik dan mana hal yang buruk, tidak tergantung oleh apa yang telah ditetapkan oleh orang dewasa sebelumnya.